Hari ini saya mau makan sambal jengkol. Sambal jengkol ini saya dapat dari Noveri, teman baru saya yang saya temukan di Soto Grande, ketika saya tinggal di Soto Grande. Dan waktu itu saya nggak sempat, dia bawa ke rumah, saya nggak sempat makan, teman-teman. Dan saya bilang bahwa saya itu jarang sekali buang makanan, kecuali kalau memang makannya sudah tidak bisa dimakan sama sekali, itu baru saya buang. Tetapi kalau misalnya masih bisa dimakan itu saya simpen. Jadi kemarin itu waktu dia kasih, sehari sebelum saya pulang ke sini, dia kasih banyak makanan, ada bolu kukus, ada tape, tape itu lain hari, ada bubur ketan, kemudian ada sambal jengkol. Itu tidak bisa dimakan semua, teman-teman, karena dalam satu hari full saya tidak bisa masukkan semua yang dia bawa ke dalam lambung saya. Saya simpan, teman-teman, saya simpan di freezer. Dan hari ini kayaknya mau saya makan sambal jengkolnya nih. Mungkin nanti Matilde mau saya masakin ikan mungkin. Tuh. Jadi saya simpan, saya nggak buang. Ini juga kotaknya juga kotak masih dari original dari Noveri nih, teman-teman. Oh ya, Noveri dia ada bikin vlog ya, teman-teman. Dan vlog-vlognya itu dia bahasanya bahasa campuran, karena dia kayak udah terbiasa pakai bahasa Jawa gitu, tapi lucu. Vlognya dia. Kalau teman-teman belum subscribe dan belum melihat, teman-teman bisa lihat di deskripsi video. Saya berikan link YouTube-nya dia. Dan tadi saya mau cerita apa? Saya mau cerita horchata ya, teman-teman. You can always face the long embrace of the setting sun. Taste its warmth on your skin. One last exhale of a big ordeal. Banyak yang tanya, horchata itu sebenarnya apa gitu. Jadi horchata itu adalah minuman yang diolah dari hasil, saya bilangnya mungkin buah atau sayur ya. Apa sih, teman-teman? Kalau kita sebut tanaman yang berumbi itu namanya apa? Buah atau sayur. Kayak singkong tuh namanya buah atau sayur. Nah, seperti itu. Dan tapi ini horchata ini dia tanamannya itu seperti padi, exactly seperti padi ya, hampir seperti padi. Kalau kita lihat dari kayak waktu di pertaniannya gitu, benar-benar kayak padi kalau kita nggak paham betul gitu, kayak padi. Dan dia ini yang diolah adalah bijinya yang tumbuh di dalam tanah, jadi kayak kentang tapi dia kecil-kecil, kentang kleci mungkin kalau kita bilangnya. Kita teman-teman tahu ya, kentang kleci itu yang kecil-kecil segini-gini tuh, teman-teman. Dan jadi kalau dicabut gitu tanamannya itu, dia jadi di akarnya umbial ya, sejenis tumbuhan umbi-umbian gitu, dan dia kecil-kecil. Itu namanya di sini adalah chufa. Saya pernah googling karena waktu itu saya pernah kepikiran untuk membuat usaha perkebunan horchata di Indonesia. Saya sempat kepikiran, ada wacana untuk membuat itu, dan saya menemukan ternyata pernah ada orang yang mencoba untuk membudidayakan horchata atau chufa ini. Jadi chufa itu adalah buahnya yang tumbuh di dalam tanah, itu chufa. Jadi belum horchata namanya, masih chufa. Tapi saya tidak tahu apakah itu sukses atau enggak. Menurut saya siapapun orang yang akan memulai bisnis ini di Indonesia sepertinya akan sukses kalau benar-benar dia tahu bagaimana memanajemen marketingnya dan mengelola produknya. Kenapa? Karena rasa olahan hasil horchata ini menurut saya itu adalah rasa yang sangat bisa diterima oleh lidah Indonesia. Rasanya, minumannya itu seperti kalau teman-teman pernah minum es dungdung. Teman-teman tahu ya, es dungdung itu yang es yang didung-dung tuh, yang suka didorong-dorong sama bapak-bapak itu. Seperti itu, hampir kurang lebih seperti itu. Jadi dia agak sedikit wangi dan manis. Tapi manisnya ini adalah manis gula yang kita tambahkan. Kalau rasa horchatanya sendiri sebenarnya tawar, teman-teman. Dan mengolahnya itu mungkin kita bisa bilang more or less hampir sama seperti susu sebenarnya, seperti susu kedelai gitu loh, teman-teman. Jadi diperes gitu, diambil saripatinya, itu yang dibuat horchata dan ditambahkan gula sesuai dengan selera. Di sini macam-macam. Di sini ada yang ditambahkan gula, ada yang tidak ditambahkan gula, ada yang ditambahkan sakarin dan sebagainya, macam-macam. Dan biasanya diminum dalam keadaan dingin, dan juga ada es krimnya juga, es krim horchata. Saya yakin kalau ini tuh dibudidayakan di Indonesia itu benar-benar
bisa sukses. Saya bilang tadi, kalau kita tahu bagaimana marketingnya, bagaimana pemasarannya, kita tahu bagaimana packagingnya, kayaknya bakalan bisa sukses. Dan sepertinya juga ini untuk menanam di Indonesia tuh mudah sepertinya, karena kayak hampir seperti padi loh teman-teman, dan dia itu biasanya di musim panas juga tumbuhnya, jadi kayaknya sepertinya cocok dengan iklim di Indonesia. Nah, untuk teman-teman yang penasaran rasanya seperti apa, rasanya seperti es dungdung yang cair, kurang lebih seperti itu, anggaplah seperti itu. Atau teman-teman bisa bayangin seperti susu kedelai yang manis tetapi tidak ada aroma langunya. Aromanya itu agak-agak harum gitu teman-teman. Itu horchata teman-teman, untuk nambah wawasan teman-teman. Karena banyak banget tuh. Kemarin saya iseng ada di Instagram saya bilang gini, kira-kira kalau saya pulang ke Indonesia buka just tip gitu, saya sebenarnya iseng teman-teman, kira-kira ada yang mau nitip nggak? Dan ternyata di komen itu banyak sekali yang mau nitip horchata dan mungkin penasaran rasa horchata seperti apa. Yaitu tadi saya bilang rasanya hampir sama seperti es dungdung atau susu kedelai, tapi tidak langu dan dia agak sedikit aromanya agak wangi, karena horchata itu adalah susu dari chufa, ya, dari chufa, dari umbi-umbian gitu. Umbi-umbiannya kecil seperti ini, sebulat-bulat sebesar-besar ini. Sebentar, mungkin saya ada contohnya. Bukan horchata, tapi kurang lebih itu seperti ini teman-teman. Kurang lebih seperti ini besarnya ya. Ini kacang-kacangan. Kurang lebih seperti ini. Dan warnanya coklat. Horchata ini tidak hanya original dari Spanyol, teman-teman. Kalau di Spanyol itu hanya khusus di regional Valenciana, itu yang banyak, yang terkenal. Kalau di regional-regional lain itu tidak ada. Ada, tapi mereka udah jadi gitu loh. Kalau perkebunannya itu, pertaniannya di sini, di daerah Valenciana. Dan chufa ini bukan hanya ada di Spanyol, karena ada juga dari beberapa negara di Afrika, teman-teman. Nah, iklim di Afrika itu kan hampir sama lah dengan di Indonesia, walaupun tidak 100% sama, tetapi kan panas juga di sana, dan di Indonesia kan panas juga. Jadi mungkin bisa teman-teman. Chufa namanya teman-teman, kalau mau cari di internet, mungkin ada nama lainnya, tapi nama lainnya saya sepertinya ada nama lainnya, teman-teman cari aja. Kalau misalnya nggak nemu nama lainnya, pakai Google Translate, chufa bahasa Inggrisnya apa gitu. So, oke teman-teman, sekarang saya mau masak nasi. Hari ini saya mau masak nasi sambal jengkolnya Noveri. Nanti kalau saya ingat, nanti saya bikin vlognya enak atau enggak sambal ini. Sama mau masak untuk Matilde. Dan juga hari ini saya mau beresin rumah, karena hari ini Deborah nggak datang. Deborah ada kelas pagi. Deborah yang bantu bersih-bersih di rumah itu dia mahasiswa, dan semester ini dia bilang dia mau kursus bahasa Inggris gitu. Terus hari Senin itu dia ada jadwal kursus bahasa Inggris pagi. Terus dia bilang dia ada waktu agak sorean untuk bersihin rumah, tapi karena saya cuma berdua dengan Matilde, rumah juga tidak terlalu kotor sekali. Saya bilang nggak apa-apa, nggak usah datang hari ini. Saya mau beresin rumah sebelum saya jemput Matilde. So, oke teman-teman, sekian dulu ya video hari ini. Kita ngobrol sedikit, dan ingat ya teman-teman, sebagai seorang perempuan, jangan pernah berpikiran bahwa kita menikah untuk numpang hidup dengan suami. Jadilah perempuan mandiri yang hebat, yang bisa dibanggakan, bangga terhadap diri sendiri, dan mudah-mudahan keluarga kita semua juga bangga dengan adanya kita, dengan eksistensi kita sebagai seorang perempuan di keluarga. Dan juga bikin suami menjadi bangga juga terhadap istrinya dengan menjadi perempuan-perempuan yang cerdas. Oke, matur nuwun teman-teman sudah menonton, and I see you in the next video. Bye-bye. Teman-teman, sesuai dengan janji saya tadi, saya mau update sambal makan siang pakai sambal jengkol. Dan ini sambal jengkolnya, saya bilang sambal jengkol mewah, bukan karena barangnya adalah jengkolnya. Well, jengkolnya itu juga sesuatu yang mewah, tetapi teman-teman, ya saya nggak panasin semua, saya panasin cuman separuh. Jadi yang bikin mewah itu teman-teman, saya tunjukin. Ini dia bumbunya tuh banyak banget, lihat. Ini ada serai. Serai kan di sini hitungannya mahal ya teman-teman kalau nggak nanam sendiri. Dan ini serainya tuh untuk sambal yang segitu, serainya aja 2. Terus ada daun salamnya banyak. Terus pakai daun apa namanya? Jeruk. Jadi itu bumbunya lengkap banget. Mungkin malah lebih lengkap dibanding bumbu yang biasa saya nyambel
jengkol di Indonesia, benar-benar bumbunya luar biasa banyak banget. Ini kayaknya rasanya saya udah nelan ludah, kayaknya enak banget teman-teman. Dan menu siang ini menu Indonesia, karena saya mau makan sambal jengkol cocoknya pakai nasi, pakai yang lain nggak cocok ya teman-teman. Jadi saya masak nasi, ini nasinya, terus sayurnya saya makan salad sama Matilde. Ini saladnya, ini daun, saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi ini sejenis daun untuk salad gitu. Kemudian tomat cherry dari kebun di Montornes, dan juga wortel teman-teman. Kemudian untuk Matilde ini setengah ikan dorada seperti ini, kemarin saya beli dan ditanya mau di plancha apa di oven, terus saya bilang di plancha. Kalau di plancha saya minta untuk dibelah jadi 2 gitu. Ini untuk Matilde. Terus kerupuk nih teman-teman, saya cuma goreng 3, cuma 3 yang saya goreng. Kerupuk ini saya beli dari Mbak Zazira di Soto Grande ya, waktu kami ke Soto Grande. Saya jarang banget, walaupun ternyata ada yang jual kerupuk, saya sebenarnya jarang banget makan kerupuk yang goreng sendiri, karena di sini juga ada beberapa variasi kerupuk sebenarnya di sini di Spanyol, cuman memang bentuknya tidak seperti ini, formatnya lain, dan rasanya ya tidak persis sama gitu. Dan karena saya juga bukan penggemar berat kerupuk, saya bisa makan kerupuk gitu, cuman bukan sesuatu yang selalu harus ada gitu. Tapi kemarin ini saya coba beli, saya cobain ini, katanya rasa bawang, saya belum tahu. Saya kalau kerupuk tuh lebih suka kerupuk ikan yang kayak kerupuk ikan dari Palembang, kerupuk ikan dari Bangka, itu saya suka teman-teman. Kalau kerupuk-kerupuk yang begini saya bisa makan gitu, cuman bukan favorit saya. Matilde, sini sayangku, maam dulu nak. Terima kasih Bu. Sama-sama. Ini kerupuk nak. Ya aku mau. Mau pakai tangan kanan sayangku. Yang ini enggak terlalu kosong. Matilde ingat yang waktu kita hati-hati giginya, kan giginya mau copot. Suka makan kerupuk pakai nasi? Ya. Seperti Mbak Kakung suka kalau makan pakai kerupuk. You know? Makan ikan, nasi sama kerupuk ya sayangku. Sudah berdoa apa belum? Mira. Ahí está. Mira. Bima Anda kamar, amin ya Allah. Terima kasih tuh hari ini. Terima kasih untuk makanan Hari ini. Kalau berdoa nggak boleh cepat-cepat. Doa. Ini apa enggak? Ya. Jadi papa telepon ibu, dan ibu bilang nanti ibu telepon lagi nanti aku telepon pakai video call ya gitu. Ibu bilang gitu tadi sama papa. Kenapa papa call? Mungkin dia kangen sama itu. Ini potongin biar bisa makan? Iya. Siap. Bisa apa enggak? Oke teman-teman, saya cobain. Saya mau pakai tangan, cuman kalau pakai tangan nanti agak susah turn off kamera, jadi saya pakai sendok dulu untuk kasih tahu teman-teman rasanya sambal jengkol yang dibuatin sama Noveri ya. Jengkol ini sesuatu yang bagi saya sangat memorable banget, karena teman-teman waktu kecil saya itu pernah buruh ngupas jengkol. Kalau lagi musim jengkol gitu teman-teman, ada tengkulak orang Padang yang dia beli jengkol berkarung-karung, bertruk-truk gitu di pool di rumahnya dia. Bismillahirrahmanirrahim. Terus anak-anak sekolah kalau pulang sekolah ke rumahnya dia yang mau gitu untuk ngupas jengkol, nanti per kilonya diupah Rp50 gitu. Jadi kayak jengkol tuh bagian dari hidup saya waktu kecil. Kalau musim jengkol ya tuh buruh ngupas jengkol teman-teman, sampai dapat berkilo-kilo gitu, lumayan dapat uang. Terus the next day-nya gitu tangan tuh kayak kuku tangan tuh hitam-hitam semua kena getah kulit jengkolnya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim, saya cobain dulu ya. Bismillah. Ya teman-teman, sambal jengkol nasi putih. Bismillahirrahmanirrahim.
Enak sekali. Kita makan dulu, oke? Kita makan dulu. Kenapa pakai tangan? Udah pakai sendok, kenapa pakai tangan? Matilde, Aku suka pakai tangan. tangan kanan, bukan tangan kiri. Enak sama tangan. Enak sama tangan. Iya. Habis itu nanti kita makan mangga atau es krim. Oke? Aku mau makan es krim. Oke. Ambil kalau gitu. Aku mau makan. Enak banget teman-teman ternyata. Memang bener-bener bumbunya kayak terasa banget, rempahnya tuh kerasa banget, dan jengkolnya tuh ternyata pulen teman-teman. Enak. Kayak kerupuk. Ini kerupuk bawang, tapi untuk saya bawangnya kurang terasa, kurang nendang rasa bawangnya. Oke teman-teman, saya lanjutkan makan dulu karena saya mau makan pakai tangan. Jadi saya mau fokus biar nggak terganggu sama kamera ya teman-teman. Noveri, terima kasih untuk sambal jengkolnya. Saya nikmati. Pasti Noveri nggak nyangka bahwa sambal jengkol ini akan sampai di Castellon dan bertahan beberapa hari setelah saya pulang dari Soto Grande. Thank you Noveri, mudah-mudahan kebaikanmu dibalas bermiliar-miliar kali lipat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya. Dan untuk teman-teman, sekali lagi terima kasih sudah menonton dan I will see you in the next video. Bye bye. Jutan untuk Matilde. Ini seperti ya, benar? Coba lihat. I knew it. Gak suka? Yes, I don't mind, but I knew you're gonna buy. Dan gak bilang terima kasih? Makasih, but I want something more exciting than that. But ini exciting. Tuh lihat. Nah, sepertinya dia besar. It's not too exciting. I don't mind shoes. Coba besar apa enggak? Sepertinya besar. Besar sekali. Coba ini mungkin dia salah kasih nomornya. Coba Ibu lihat. Apa? Ibu minta nomor 30,5, besar sekali. Ini untuk año que viene kalau gitu, untuk verano, ¿verdad? Ay, no sé, harus beli sepatu lagi yang cukup untuk Matilde. Maaf Matilde. Apa-apa. Maaf sekali. Gak apa-apa. Maaf sekali. Gak apa-apa. Karena ibu mau beli yang pas, ibu kira 30,5. Kayaknya pas, ternyata dia besar. Ternyata maaf. Matilde jangan sedih. Gak apa-apa. Aku yang gak apa-apa. Besok ibu belikan yang pas, oke? Boleh.